panjang sesudah majelis kita dengan duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan singkat hari ini, insyaallah Ta'ala kita akan melihat bagaimana berita gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya, yang beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kullu ummati, setiap umat saya, yadkhuluna al-jannah, umat saya itu punya potensi yang sama untuk bisa masuk ke dalam surga. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat beliau atau setiap orang yang tergolong menjadi umat beliau itu punya potensi yang sama untuk masuk ke dalam surga, baik mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat ataupun mereka hidup sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia sebagai tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat. Nabi memberikan peluang yang sama besar untuk manusia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mungkin kalau kita pahami dengan bahasa kita, tidak mau artinya tidak mau, tetapi bahasanya dimaksud dengan tidak mau atau enggak adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti atau menjalankan yang pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa saja yang mentaatiku, yang berusaha untuk mentaati Nabi Muhammad SAW, maka dia punya potensi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika seorang sahabat itu bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muka yang agak murung, dengan muka yang agak sedih. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, apa yang menjadikan atau apa yang menyebabkan sahabat tersebut bermuka sedih. Maka Nabi atau sahabat tadi menjawab kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, syarafana, sungguh kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'liqa'ika anta, dengan hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan beliau, bertemu sapa dengan beliau, dan seterusnya. Jadi sahabat ini merasa telah dimuliakan oleh Allah, yakni ketika
sudah hidup atau menjadi manusia yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dimuliakan. Tentu harus merasa dimuliakan karena hidup satu zaman dengan beliau dan pernah bertemu dengan beliau. Adapun kita masih harap-harap cemas apakah kita bisa melihat sesosok Nabi Muhammad besok di hari kiamat atau tidak. Tentu itu kita semua sama-sama harap-harap cemas, dan tentunya kita semua ingin melihat sesosok Nabi tersebut. Maka sahabat tadi menjawab, yang membuat dia bermuka sedih, yang membuat dia mual, karena dia memikirkan kejadian besok di hari kiamat. Dia bilang, setelah hari atau setelah dunia ini selesai, maka dia meyakini tempatnya Nabi Muhammad itu di surga Firdaus. Karena kita tahu Firdaus adalah surga paling tinggi dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya untuk para nabi dan para rasul. Kemudian sahabat tersebut berkata, adapun kita nanti setelah ini di mana tempatnya kita tidak tahu. Atau Allah akan tempatkan kita di surga atau Allah masukkan kita ke neraka. Kemudian beliau mengatakan, sahabat itu mengatakan, kalau Allah tempatkan kita di surga, apakah kita ditempatkan di Firdaus sehingga bisa bersama dengan Nabi lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenyamanan yang telah didapat oleh sahabat di dunia ini ketika hidup bersama Nabi, itu pengen dia rasakan terus sampai negeri akhirat. Pak, kalau kita nyaman dengan seseorang, kita tuh pengennya sama dia terus. Betul nggak, Pak? Kalau kita sama dia terus, mau dalam pekerjaan, mau dalam olahraga, dalam bisnis, dan seterusnya, saya mau sama dia. Gimana masyarakat? Kalau kita nyaman dengan seseorang, kan pengennya sama dia terus. Nah, saya sama dia, jadi usahakan bagaimana caranya sama dia. Jadi ini sahabat sedang risau bagaimana besok bisa bersama Nabi. Sementara Allah telah memutuskan Firdaus itu diantaranya untuk para nabi dan para rasul. Firdaus itu kan surga paling tinggi, Pak ya. Saya yakin itu surga paling tinggi yang pernah disebut oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia tanya, sementara saya di mana nanti? Setelah hari keputusan, setelah sidang dari Allah. Kalaupun saya di sidang akan masuk surga, maka apakah saya akan masuk Firdaus atau tidak, ketemu lagi sama antum atau tidak? Ini yang membuat sahabat itu risau. Kira-kira pernah nggak Mas Toto berpikir sampai seperti ini? Atau kita pernah nggak berpikir sampai seperti ini? Kan besok nanti di Firdaus ya. Ya benar nggak bisa? Yakin ya? Tadi di Firdaus yakin? Terus kira-kira kita sampai nggak ya Firdaus kan? Itu pernah dipikirkan, pernah dirisaukan oleh sahabat. Kan Firdaus harganya, Pak, pondok kita aja mahal, Pak. Benar nggak, Ustaz? Firdaus sama pondok indah mana-mana. Gimana kira-kira? Gak usah pakai kira-kira ya. Ayo yakin Firdaus lebih mahal. Kira-kira saya di mana tempatnya? Terus Nabi bisa jawab kan? Gak bisa, Pak. Kenapa Nabi nggak bisa jawab? Kenapa, Pak? Karena surga neraka haknya Allah. Nabi tidak punya kuasa. Sekalipun Nabi pernah mengatakan seseorang ada di surga, itu setelah mendapatkan wahyu. Nggak mungkin Nabi bilang, antum masuk surga ya. Nah, tidak bisa. Subhanallah. Akhirnya Nabi terdiam. Tidak bisa menjawab apa, atau tidak bisa memberikan solusi atas yang sedang dirisaukan oleh sahabat tadi.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menjawab dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menjawab, memberikan keterangan yang menenangkan hati sahabat tadi. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja di antara manusia, Allah berkata secara umum, bukan hanya kepada siapa sahabat tadi yang bertanya. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini ada kaitannya dengan hadis tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau mengikuti apa yang saya ajarkan. Nah, di sini Allah menegaskan siapa saja yang mentaati Allah, siapa saja yang mentaati Rasul, wa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan Allah tempatkan besok bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapa saja yang mentaati Allah, siapa saja yang mentaati Rasul, maka besok di hari kiamat tempatnya itu bisa ditempatkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Siapa? Minan nabiyyin, itu para nabi, di tempat yang sama. Di tempat yang sama tentunya di mana, Astagfirullah? Firdaus. Hal ini menggembirakan sahabat tadi, Apa titiknya yang membuat dia gembira, apa? Kira-kira apa, Pak? Punya kesempatan. Terus ternyata Allah tidak mensyaratkan apa? Hah? Tidak mensyaratkan amal itu, amal kita ini mesti apa? Mesti benar-benar seperti apa yang Nabi kerjakan. Artinya gini, Nabi kan kalau dia mulai itu satu rakaatnya 5 juz. Oke, dia mulai Nabi itu satu rakaatnya 5 juz. Kira-kira gimana tuh? Kalau itu yang menjadi syarat, artinya dia melahirkan. Kita kan dia mulai hari ini, ya. 5 juz itu berapa surat? Cuma 3 surat. Cuma 3. Sama kita juga 3, cuma 3-nya nggak sampai 5 juz kalau kita. Hah? Kita 3 surat, tapi tidak sampai 5 juz. Nanti itu 3 surat, tapi sampai 5 juz kan Al-Baqarah selesai. Terus An-Nisa, terus tadi Imran itu 3 surat ini selesai. Kurang lebih 5 juz tuh. Itu berapa rakaat? 1 kan? Jadi kalau untuk itu yang dimaksud, yang mengembirakan sahabat yang bertanya, ternyata syaratnya adalah mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kiranya Nabi. Artinya, ketika Nabi qiyam mulai dengan sebegitu hebatnya, paling tidak kita qiyam mulai juga dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita. Itu artinya. Artinya seperti itu. Kalau misalnya disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagaimana Nabi, artinya benar-benar sesuai dengan apa yang pernah Nabi kerjakan dan Nabi lakukan, maka tidak ada yang sanggup. Itu baru satu contoh ibadah, Pak. Kalau kita lihat lagi, Pak, kita lihat ibadah Nabi yang lain, ibadah infak dan sedekah. Infak dan sedekahnya Nabi gimana, Ustaz? Kalau Nabi bilang habis itu habis. Sampai orang pernah datang ke Nabi dikasih 100 ekor kambing. Kita mau korban satu aja istikharah dulu sebulan. Ini 100 kambing. Makanya agama Islam ini agama yang komprehensif.
agama yang sangat menyeluruh. Jangan sampai kita terkenal jenggot panjang, rajin masjid, tapi terkenal juga pelisnya, nggak mencerminkan agama ini. Karena kita bawa nama agama yang mulia, gimana Pak Syahrul? Ini nama, tapi begini. Ya nggak ada istilah itu. Dia itu cuma bisa gini doang. Tapi dua. Subhanallah. Tinju Pak ini. Wallahi Pak, orang awam itu nilai sampai ke situ Pak. Nilai ke situ. Makanya lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak mesti orang masuk Islam dengan lisannya. Orang dikasih sama beliau. Kalau orang mikir di siapa sih orang itu? Kok dia mau banget? Kok nggak takut miskin? Jadi terpesona sama Nabi, banyak yang masuk Islam gara-gara begini, gara-gara seperti ini. Ada juga yang saking terpesona sama Nabi dengan melakukan tindakan kekerasan, tapi Nabi tidak merespon, bisa memberikan maaf. Terpesona, itu gak merespon ya gitu. Padahal Nabi pasukan itu bukan cuma manusia, tinggal ngomong doang tuh kalau mau, kenapa ya? Nabi itu tinggal ngomong doang, hancurin selesai. Orang yang menzalimi, tapi enggak ada tetap bisa kayak gitu. Nah jadi jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat infak Nabi, hadis atau dalam sebuah riwayat dikatakan karena tidak semakin dalam. Habis. Sampai Nabi pernah mengandai-andai. Boleh nggak andai-andai? Untuk mustakbal itu boleh, untuk sesuatu kebaikan yang akan datang boleh. Nabi pernah mengandaikan, seandainya saya punya emas sebanyak gunung Uhud, maka tidak akan tersisa di rumah saya lebih dari 3 hari. Itu kata Nabi. Tidak akan tersisa di rumah saya lebih dari 3 hari. Karena dengan Nabi habis sholat itu nggak zikir dua. Kenapa? Sepotong emas. Karena sepotong emas. Coba kalau antum jauh gitu ya. Kalau disyaratkan masuk surga kayak gitu, siapa yang bisa? Ada yang syarat? Jangankan sepotong emas. Handphonenya lagi sholat lagi siapa yang bahaya? Benar kan? Ini Nabi sepotong emas nih. Pulang langsung sambil bagi, baru balik lagi ke masjid. Susah gak? Sangat susah. Maka dalam hal ini, dalam kesempatan singkat ini, Nabi telah bilang, Nabi memberikan berita gembira, semua umatku punya potensi yang sama bisa masuk surga. Syaratnya satu, mau taat sama Nabi, mau mengikuti apa yang pernah Nabi tetapkan. Tentunya ketaatan orang kepada Nabi, kemampuan orang ketaatan seseorang kepada Nabi bertingkat-tingkat. Tapi paling tidak ambil peluang ini, ambil kesempatan. Makanya sahabat itu langsung senang. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'an ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasul. Ini poinnya nih. Berusaha mentaati Allah, berusaha mentaati Rasul. Itu poinnya Pak. Dan tentunya setiap orang ketaatan pada Rasul, ketaatan pada Allah dan Rasul sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Betul Pak? Sesuai dengan kadar iman. Orang semakin tinggi imannya bisa semakin taatnya lebih pada Allah dan Rasulnya. Itu yang pastinya tentunya jawablah. Allah tidak akan menyamakan kedudukan orang yang maksimal, orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang sedang-sedang saja. Tentu tidak akan Allah samakan. Ya, artinya apa? Semua sesuai dengan hasil usahanya. Gitu. Jadi, jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah, sampai Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an.
walau antal ko amloka biwajahin tolkin. Jadi bilang apa? Jangan pernah kita meremehkan perbuatan kebaikan sekecil pun, jangan pernah gitu. Sampai ini kan sebuah berita gembira, setiap umat itu bisa masuk surga, sampai Nabi bilang lagi di hadis yang lain, jangan pernah sepelekan perbuatan kecil. Coba Pak, pernah dengar nggak kisah marbot masjid dulu? Ya, sekarang kan namanya marbot ya. Dulu ada orang yang tinggal di masjid, itu meninggal dunia. Pernah dengar cerita yang baik? Kisah ini disebutkan oleh Imam Nawawi di antara dalam kitab Riyadhus Shalihin dan para ulama lainnya. Dia meninggal dunia nih Pak. Kemudian suatu ketika Nabi mendatangi masjid itu dan Nabi tanya, mana si fulan? Terus orang-orang kasih tahu dia sudah meninggal. Terus respon Nabi gimana? Nabi bilang, kata Nabi, kenapa nggak kasih tahu saya? Tuh. Mungkin kita pikir gini, kedudukan orang, kita ini kebiasaan kita menilai kedudukan orang berdasarkan kedudukan duniawi. Ya enggak? Kita tuh melihatnya begitu. Cara pandang kita hubungannya seperti itu. Coba yang meninggal petinggi hubungannya dari Sabang sampai Merauke. Ini makmur masjid, Nabi yang tanyai, kenapa nggak kasih tahu saya? Subhanallah. Ini sahabat juga bingung, kok Nabi sampai kayak begitu? Kenapa nggak kasih tahu saya? Berarti kita nggak bisa merendahkan orang yang berbuat amal yang menurut kita amal sepele, belum tentu itu sepele. Itu di sisi Nabi besar. Mungkinnya ditanyain sama Nabi, kenapa nggak kasih tahu saya? Kan nggak ada yang kecil di sisi Allah. Ada yang kecil nggak di sisi Allah? Nggak ada Pak. Nggak ada yang kecil di sisi Allah. Nggak ada yang kecil. Yang kecil di sisi Allah, amal besar dengan niat tidak ikhlas, itu yang kecil. Amal besar dengan niat tidak ikhlas itu jadi kecil, bahkan bisa jadi tidak bernilai. Di sisi Allah, amal yang dilihat kecil oleh manusia, tapi dengan dasar ikhlas itu besar di sisi Allah. Kemudian kata Nabi itu, "Duni ala qabriha." Kasih tahu saya, anterin saya kemana? Kuburannya. Siapa ini orang kan begitu ya? Ini Nabi yang mau datang Nabi, mau izin, bukan pimpinan negara lagi, tapi Nabi, pimpinan umat Islam. Buat apa juga datang ke situ kan? Udah disolati, udah dikuburin, udah dimakan. Ya. Kalau dia nggak punya kedudukan di hati Nabi, itu buat apa Nabi bilang, kenapa nggak kasih tahu saya? Kenapa nggak antar saya? Kenapa nggak kabarin saya? Yaudah kalau gitu, antarin saya ke kuburannya. Gitu maksudnya. Antarin saya ke kuburannya. Terus Nabi sholat di situ. Wah, subhanallah. Yang nyolatin Nabi, Mustafa. Allah Akbar. Yang nyolatin Nabi. Berarti kan ini orang punya tempat di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin setiap yang punya tempat di hati Nabi itu setelah hidayah atau setelah wahyu dari Allah. Setelah wahyu dari Allah, kan nggak mungkin Nabi mencintai dan membenci seseorang tanpa wahyu. Itu dia wahyu. Siapa yang berhak dapat? Nabi tahu dari mana Uwais Al-Qarani punya penyakit begini-begini, tahu dari mana? Internet belum ada. Kalau sekarang sudah viral mungkin, di Yaman ada orang yang begini-begini ya Pak Sefani. Dulu ilmunya dari mana dia nggak tahu. Tapi Nabi kasih tahu kepada umat, ada orang Yaman akan datang ke sini haji. Salah satunya namanya ini, dia punya penyakit, itu ilmunya dari mana? Dari langit, dari Allah. Itu dari Allah. Pakai kuota apa? Pakai romi nggak rugi? Ya, langsung. Ini wanita ini
punya tempat di kaki Nabi, dan kita yakin dia punya tempat di sisi Allah. Artinya apa sih? Artinya perkataan Nabi yang sangat istimewa, setiap umatku bisa masuk surga, itu kita maksimalkan lah. Kita maksimalkan. Bahasanya, kalau kita nggak bisa bangun masjid, minimal kita bersihin masjid, ya gitu. Minimal kita tidak bikin gaduh di masjid, atau yang lain-lain. Kita nggak bisa bangun pesantren, minimal kita macam-macam amal yang bisa masuk TPA, bikin TPA dan seterusnya. Artinya manfaatkan seluruh kesempatan yang bisa menjadi peluang untuk kita masuk surga. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita mengerti. Nabi sampai berkata kullu ummati, makanya kalau ada umat Nabi, tapi memang ada yang akan masuk neraka. Tapi kalau misalkan memang nanti vonis yang neraka, dan ini kebangetan Mas Toto. Kenapa sih kebangetan Mas Toto? Kenapa Syahban? Karena Nabi udah bilang, dulu bisa masuk surga semuanya. Benar gak sih Pak? Semuanya bisa masuk surga. Kok bisa masuk sih ke neraka? Kan Allah gak minta semuanya harus besar-besar amalnya, sesuai kesanggupannya. Kenapa yang kecil aja gak diambil? Semuanya bisa masuk surga, gitu. Kan berarti ini benar-benar kebangetan kalau sudah sampai masuk neraka. Dan lebih parahnya lagi, lebih parahnya apa? Kita punya Tuhan yang bernama Allah, punya sifat apa masalah? Maha Pengampun. Kita punya Tuhan yang bernama Allah, itu Maha Pengampun. Yang diampuni oleh Allah itu apa? Dipilih-pilih atau semuanya? Semuanya bisa diampuni sama Allah. Selama orang itu bertobat, tobatan nasuha, itu bisa diampuni. Oke, ada nggak yang pernah bunuh 100 orang di sini? 100 nyamuk? Mungkin kalau 100 nyamuk dari semprot gitu kan. Ingat Pak, kisah orang bunuh 100 orang itu diampuni ya dosanya? Masuk surga kan? Makanya kalau sampai besok vonis kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik, kita benar-benar gak kenal siapa Allah. Kita benar-benar gak paham siapa Tuhan kita. Padahal dia itu bisa mengampuni pembunuh 100 orang. Bagaimana lagi kita yang belum melakukan pembunuhan? Jelas Pak? Maka sangat kebangetan. Maka beri berita gembira ini buat diri kita masing-masing dan buat orang di sekitar kita. Artinya apa? Peluang itu besar. Karena mau nggak mau kita harus pulang ke sana, Mas Toto. Mau nggak mau kita harus ke sana. Karena di sana itu tempatnya cuma dua, nggak ada di tengah. Di mana? Surga atau neraka. Posisinya cuma dua. Kalau misalnya sampai di vonis neraka, ini benar-benar kelewatan. Nabi sampai bilang semua umatku bisa masuk surga. Allah punya sifat Maha Pengampun. Oleh karena itu, jamaah semua di dunia dan Allah, maka mulailah, ya, bagi yang sudah mulai, lanjutkan. Bagi yang belum mulai melakukan kebaikan dan kebaikan. Semoga itu yang menjadi sebab kita masuk surga. Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Sebagai penutup, ada orang di surga, yang dilihat di surga, itu sebabnya apa, Ustaz? Mereka bukan karena dia bukan sholat dia, bukan puasa dia, bukan zakat dia, bukan haji dia, bukan umrah dia. Karena satu gangguan di jalan, ranting, beling atau yang misalnya, dia angkat dengan niat semoga orang tidak terganggu dengan itu yang membuat dia masuk surga. Ringan nggak maksudnya? Ringan, di sisi manusia ringan, kecil.
tapi ternyata di sisi Allah itu yang mengantarkan orang tadi ke surga. Artinya sekecil apapun kebaikan, insya Allah akan menjadi besar jika niat dalam melakukan kebaikan tersebut adalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa melakukan kebaikan sekecil apapun, sehingga bisa menjadi wasilah yang membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah. Karena tanpa rahmat dari Allah tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Amal yang kecil tadi jadi besar ketika sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa senantiasa berbuat baik dan berbuat baik sampai akhir usia kita masing-masing. Dan semoga yang terpenting kita dihadiahkan oleh Allah kalimat la ilaha illallah di penghujung usia kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.